menemukan cahaya. Mari kita tarik kopling dan pelintir gasnya. Tipis-tipis saja. Selepas dari Sagara View Karangbolong, perjalanan saya lanjutkan kembali. Kembali di Jalan Diponegoro, di sini jalan sudah mulai landai dan tidak berkelok. Di depan pertigaan, kita belok ke kanan ke arah Yogyakarta atau Kulon Progo. Patokannya setelah Indomaret Diponegoro dan Masjid Imam Syafi'i. Dari sini kita tinggal lurus saja sejauh kurang lebih 44 km. Kabupaten Kebumen bisa dikatakan surganya pantai. Bagaimana tidak, di sepanjang jalan lingkar selatan ini teman-teman bakal nemu banyak banget tempat wisata pantai. Sebagai informasi, Kabupaten Kebumen memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km di sisi selatan. Beberapa artikel mencatat sedikitnya 15 pantai di Kebumen yang sering disebut sebagai objek wisata. Namun saya rasa bisa lebih untuk saat ini, sebab ada beberapa yang juga belum tercatat di Google Map. Dijamin bingung mau berkunjung di pantai mana misal ke Kebumen. Kembali ke aspal, di sini kondisi jalan cukup lebar, marka jelas, namun teman-teman harus hati-hati. Beberapa ruas jalan tampak bergelombang dan beberapa aspal seperti terkelupas, namun tidak sampai menimbulkan lubang yang dalam. Di sepanjang jalan, teman-teman bakal sering menemui beberapa muara. Bagi yang suka mancing tipis-tipis, di pinggiran sepertinya beberapa spot muara menarik untuk dicoba di jalur ini. Kita memasuki pertigaan Jalan Dendles di depan. Kita ambil ke arah Yogyakarta, Kulon Progo atau Yogyakarta International Airport ya. Dari sini kita kembali lurus sejauh 30-an kilometer ke arah Yogyakarta International Airport. Oke, kita sampai di jembatan Muara Tugu Kebumen Geopark. Geopark Kebumen merupakan kawasan besar di Kabupaten Kebumen yang memiliki warisan geologi, biologi, dan budaya yang cukup kaya. Dikutip dari Kompas, kawasan ini resmi diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark atau UGGP pada sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-221 di Paris. Luas wilayahnya sendiri mencakup sekitar 1138,70 km untuk daratan dan 21,98 km persegi di laut. Mencakup 22 kecamatan dan 374 desa. Setelah menempuh jalur lurus pinggir pantai sejauh kurang lebih 70-80 km, akhirnya kita memasuki Kabupaten Kulon Progo. Di sini kita melalui muara dari Sungai Bogowonto yang sekaligus menjadi batas wilayah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat melewati jembatan tadi, kerasa banget aura keratonnya Yogyakartanya ya. Di sini saya sempatkan berhenti sejenak di seberang Tugu Kulon Progo sambil mendinginkan mesin motor, juga foto-foto sebentar. Kulon Progo guys. Di sini perjalanan saya lanjutkan ke arah Bandara Internasional Yogyakarta. Menjelang masuk underpass Bandara Internasional Yogyakarta, terlihat sebuah truk mengalami patah as roda di belakang. Semoga semuanya selamat ya. Oke, kita masuk di underpass Yogyakarta International Airport. Sepanjang kira-kira 1,1 km. Underpass ini dibangun sebagai bagian dari infrastruktur yang mendukung pembangunan Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Fungsi utamanya adalah untuk mempertahankan ruas Jalan Nasional Pantai Selatan atau Pansela atau JLS yang sebelumnya terganggu oleh pembangunan bandara yang memotong jalur lama jalan tersebut. Jika teman-teman melewati underpass ini, perhatikan batas kecepatan dan jangan berhenti di dalam terowongan. Akhirnya menemukan cahaya. Hati-hati juga ya saat keluar dari terowongan, apalagi naik motor. Mata kita akan terasa jet lag sejenak.
apalagi misal di luar lagi terik matahari seperti ini. Selepas dari underpass, kita disuguhkan pemandangan khas pedesaan pesisir laut yang menenangkan dan masih asri. Banyak pohon kelapa, rumah tidak terlalu berhimpitan, dan akses jalan yang sangat bagus. Karena dirasa masih ada waktu sebelum petang tiba, setelah asar, saya memutuskan untuk singgah sebentar di salah satu pantai yang ada di Kulon Progo ini. Dari sekian banyaknya pilihan pantai, akhirnya saya memutuskan untuk singgah di mercusuar Pantai Gelagah atau Menara Mercusuar Karangbuni. Berharap pantai ini view-nya bakal beda dari pantai-pantai sebelumnya yang saya singgahi. Sebab ada bangunan mercusuar cukup tua di sana. Di sini saya melewati jalanan desa yang lumayan gravel ya, jadi pastikan grip ban bagus. Di sini kita melewati jalanan kampung dan perkebunan pesisir. Jalanannya kombinasi antara aspal yang rusak atau gravel atau off-road. Kalau kondisi sehabis hujan sepertinya bakal sangat menyulitkan, kecuali kita pakai ban off-road ya. Setelah melewati beberapa belokan dan jalan gravel yang cukup menantang, akhirnya saya tiba di Menara Mercusuar Karangbuni, yang letaknya ternyata di tengah perkebunan. Sayang, sepertinya akses masuk ke dalam mercusuar sepertinya terkunci. Namun pemandangan di sekitar mercusuar cukup senja dan sangat cantik. Berasa di film Hometown Caca-Caca ya. Lanjut explore, saya mampir ke pantai yang tak jauh dari kawasan mercusuar Karangbuni. Mercusuarnya ini susah banget pasir nih. Yang aksesnya subhanallah banget. Saya sampai kehabisan nafas dan gak sempat ngerekam untuk sampai daerah ini. Jalannya penuh pasir. Beberapa kali saya sempat selip dan roda tenggelam di area ini. Pokoknya wajib pakai ban gravel misal masuk daerah ini. Tapi nilai plusnya di sini semuanya gratis ya, soalnya bisa dibilang area ini masih hidden gem. Pantainya sangat luas sekali dari ujung timur hingga ujung barat. Sepertinya bakal menyenangkan apabila bersendirian di daerah ini. Namun, karena pertimbangan waktu dan menghabiskan waktu cukup banyak di jalur pasir, akhirnya saya memutuskan untuk tidak sampai menunggu sunset di pantai tadi. Oke, kembali ke aspal. Kali ini kita melintas di Jembatan Serandaan, salah satu jembatan terpanjang arah dari Kulon Progo ke Bantul, yang di bawahnya mengalir sungai besar yaitu Sungai Kulon Progo. Kita lurus ke arah kota Bantul. Menjelang maghrib, kita memasuki pusat kota Bantul. Di sebelah kiri adalah alun-alun Paseban, kota Bantul. Masuk provinsi Jogja, rasanya auranya memang sangat beda. Di sini terasa damai, pun saat memasuki pasar Bantul. Jalanan ramai, tapi tertib, bersih, dan damai sekali. Rasanya waktu seakan melambat dan ada sensasi tenang di dada. Semoga ketenangan kota ini tidak berubah ya. Karena waktu maghrib sudah tiba, di sini saya singgah di salah satu masjid besar tertua di kota ini, yakni Masjid Agung Manunggal Kota Bantul. Menurut sumber, pembangunan masjid ini selesai dan diresmikan pada 1 Oktober 1988. Berarti masih lumayan muda ternyata ya. Memadukan arsitektur tradisional dengan fungsi keagamaan Islam. Sebagai contoh, atap bergaya joglo atau atap bertumpuk, tiang-tiang kayu atau sokol yang besar, dan elemen ornamen Jawa. Awalnya bernama Masjid Agung Bantul. Kemudian karena ada perbedaan antara kelompok di masyarakat dan sebagai simbol persatuan namanya berubah menjadi Masjid Agung Manunggal Bantul. Selepas maghrib saya pun bergegas cari penginapan.
Oh ini. Akhirnya, alhamdulillah saya dapat penginapan dengan harga yang lumayan murah, tepatnya di Drinking House Yogyakarta yang terletak di Gang Subarman, Jalan Suryo Diningrat. Dengan harga per malamnya di Rp165.000. Tempatnya cukup nyaman, stafnya sangat friendly dan ramah khas orang Jogja ya. Parkiran sangat aman namun hanya untuk motor saja. Saya pilih daerah ini sebab dekat dengan Jago Kalian, karena esoknya berencana ke Masjid Jago Kalian pas subuh. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget.